lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis juga bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini Bang Kica ada di lantai 3, sedang memandori Pepen, tukang yang lagi ngecat genteng. Ya, benda mati pun perlu kita pelihara agar lebih tahan dan lebih kecil kemungkinan untuk rusak, bocor, dan segala macam. Di belakang Bang Kica ada Kuningan ya, ada gedung-gedung tinggi dan segala macam, dan langit Jakarta sepertinya sudah mulai mendung. Ini sekitar jam 4 sore. Mudah-mudahan tidak hujan, karena kalau hujan terpaksa pekerjaan ditunda lagi seperti yang kemarin dialami. Kalau dikerjakan siang jam 11-12 panasnya luar biasa, dan agaknya begitulah Jakarta. Bukan hanya cuacanya yang panas, tapi menjelang 2024 ini suhu politik juga panas. Makanya sambil memandori tukang, Bang Kica ingin mengajak kita semua untuk berceloteh, berkicau, berdiskusi soal-soal yang menyangkut ya katakanlah politik, dan tidak ada tabunya bagi kita untuk berbicara politik, karena negeri ini justru akan lebih semarak, lebih benar jalannya, lebih cepat tercapai tujuannya kalau semua rakyat berpartisipasi aktif, berbicara, mengusahakan, berdiskusi tentang hal ihwal yang berkaitan dengan politik. Tentu politik yang akan membawa kita kepada tujuan yang amat rasional telah dirumuskan oleh para founding fathers kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak lain tidak bukan tujuan dari pendirian negara ini adalah untuk mengajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan intinya adalah mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu yang paling hangat hari-hari ini dibicarakan di media sosial atau di kelompok-kelompok diskusi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mengkaji kembali tentang pemberlakuan presidensial threshold 20%. Sebenarnya gugatan tentang presidensial threshold ini telah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi selalu ditolak, dan alasan yang paling santer kita dengar penolakan adalah didasarkan kepada si penggugat tidak mempunyai legal standing. Legal standing yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah mestinya yang menggugat adalah calon presiden. Dan gugatan yang saat ini sedang berproses persidangannya di Mahkamah Konstitusi itu salah satu argumentasinya adalah legal standing tak hanya bisa dilekatkan kepada kandidat atau calon presiden, tetapi juga kepada pemilih. Karena pada intinya pemilihlah yang berdaulat untuk menentukan siapa presiden yang mereka akan pilih. Dan presiden terpilih bukanlah presiden dari partai politik, tapi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan pengajuan peninjauan kembali soal presidensial threshold yang 20% ini agar didudukkan atau dirubah menjadi 0% bisa dipertimbangkan, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu pentingnya hal tersebut bagi kita rakyat Indonesia? Karena berdasarkan pengalaman kita dari pemilu ke pemilu, betul bahwa secara periodik seleksi kepemimpinan nasional telah dilakukan dengan mengadakan pemilihan umum, baik itu di tingkat legislatif, di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, serta di tingkat presiden. Tetapi tentu prosedural saja tidak cukup, bahwa aspek legalitas tidak satu-satunya aspek yang harus menjadi pertimbangan. Harus ada aspek lainnya, yaitu aspek substantif, aspek yang benar-benar itu menghasilkan orang atau pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. Kita tahu bahwa satu-satunya pintu untuk mencalonkan presiden
itu ada di tangan partai politik. Dan kita juga tahu bahwa di partai politik kita lihat sirkulasi kepemimpinan parpol tidak berjalan dengan baik. Itu bisa kita tunjukkan beberapa fakta yang mengemuka. Ada partai politik yang sejak berdirinya sampai saat ini pemimpinnya masih orang yang sama. Tidak ada yang salah dengan orang yang sama menduduki satu partai politik dari satu periode ke periode lainnya. Tetapi setidaknya kita bisa mencium, mengendus bahwa regenerasi tidak berjalan di partai politik tersebut. Ada juga partai politik yang secara rutin melakukan pergantian kepemimpinan di tingkat pemimpin partai, tetapi di tingkat majelis pertimbangan atau dewan suro yang duduk adalah orang-orang yang sama. Dan kita tahu bahwa kekuatan dari majelis suro atau dewan pertimbangan itu jauh melampaui atau melebihi kekuatan ketua umum partai. Dan banyak kita lihat fenomena di partai politik bahwa kita tidak perlu berharap banyaklah dari mereka, karena mengelola konflik di kalangan internal mereka sendiri mereka tidak mampu. Mari kita lihat berapa banyak partai politik yang karena tidak mampu mengelola konflik maka mereka pecah. Golkar contohnya, Golkar kita lihat ada yang pecahannya menjadi Partai Hanura, pecahannya menjadi Partai Nasdem. Kita lihat juga P3 pecah lagi ke PBB, dan yang partai lahirnya di zaman reformasi, katakanlah Partai Amanat Nasional, juga mengalami pecah kongsi dengan lahirnya Partai Umat yang dideklarasikan oleh pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais. Begitu juga PKS. Kita tahu sekarang ada muncul Partai Gelora. Jadi ya agak pesimis kita berharap bahwa demokrasi yang substantif bisa lahir dari partai-partai politik tersebut. Apalagi sekarang dengan pemberlakuan presidensial threshold 20%. Sobat Jakarta yang berbahagia, kita berharap MK memutuskan atau bisa memutuskan presidensial threshold menjadi 0%. Kalau itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai masyarakat tentu kita harus patuh kepada putusan yang telah ditetapkan, tetapi hendaknya kita juga jangan kehilangan akal, jangan kehilangan siasat untuk membuat supaya kita bisa berdaulat, bisa memberikan kontribusi. Katakanlah misalnya presiden threshold 20% tetap berlaku, pemilu serentak tetap dijalankan, maka siasat yang paling rasional yang bisa kita lakukan adalah mari kita memilih silang. Artinya begini, kalau si A dicalonkan oleh partai A, B, dan C, dan kita memilih si A, maka mari jangan kita pilih partai A, B, dan C. Kita pilihlah partai D, E, F, atau G. Sebaliknya, jika si B dicalonkan oleh partai D, E, F, G, maka jika kita memilih si B, maka jangan pilih partai yang mengusulkannya, tapi pilihlah partai yang tidak mengusulkannya. Kenapa kita harus melakukan hal yang demikian? Karena kita berharap bahwa presiden atau lembaga kepresidenan dan lembaga DPR tidak dikuasai oleh partai yang sama. Kalau dikuasai oleh partai yang sama atau kelompok partai yang mengusulkan si presiden terpilih tersebut, maka yang terjadi adalah hilangnya kontrol parlemen. Nah, jika kontrol parlemen hilang, maka representasi dari wakil-wakil kita yang akan mengawasi jalannya pemerintahan tentu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kita berharap jika presiden terpilih adalah presiden yang bukan partai yang pemenang di lembaga legislatif, maka akan terjadilah built-in control, sehingga fungsi parlemen bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para founding fathers kita atau pembentuk undang-undang. Dan implikasi lainnya adalah pemilihan lembaga-lembaga tinggi atau kepala lembaga-lembaga tinggi negara atau komisi-komisi negara tidak dilakukan oleh atau tidak didominasi oleh partai yang sekaligus juga menguasai eksekutif, sehingga pewarnaan yang sama di lembaga-lembaga tinggi negara tidak terjadi.
Pewarnaan yang sama boleh saja kalau warnanya itu adalah warna mendistribusikan keadilan sosial, bukan warna partai. Itu warna negarawan yang tujuannya memang untuk semata-mata kebaikan bagi masyarakat banyak. Tapi pewarnaan partai seperti yang terjadi saat ini, yang orang mengasosiasikan kepala ini, kepala itu, ketua komisi ini, ketua komisi itu adalah orang-orang yang baik secara langsung atau tidak langsung bisa dikaitkan dengan partai yang mendominasi parlemen. Tentu tidak elok bagi negeri ini, bagi masyarakat banyak. Jadi sekali lagi mari kita doakan semoga MK mengabulkan apa yang saat ini diperjuangkan oleh para katakanlah masyarakat yang sangat peduli akan perkembangan negeri ini ke depan, supaya presiden yang terpilih benar-benar presiden yang dikehendaki orang banyak, supaya sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan dengan wajar, dengan normal, dengan alami, bukan yang sifatnya di engineering, direkayasa atau dihadapkan pada pilihan-pilihan segelintir orang, sekelompok orang, dan pilihan-pilihan sekelompok orang itulah yang kita pilih. Ini kan pilihan basa-basi. Baik sobat, demikian kicau pendek sore ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.